Perkenalkan, nama saya Singgi Windarko, NIM 221210500174. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait studi kasus Agnieszbo Goes International. Manfaat Go International bagi perusahaan dalam jangka panjang sangat signifikan. Pertama, dengan masuk ke pasar internasional, perusahaan memiliki kesempatan untuk memperluas pangsa pasar mereka secara signifikan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan penetrasi pasar global, perusahaan dapat mencapai jumlah pelanggan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka capai di pasar domestik. Kedua, diversifikasi risiko juga merupakan keuntungan penting dari ekspansi internasional. Dengan beroperasi di beberapa pasar, perusahaan dapat mengurangi ketergantungannya pada kondisi pasar lokal yang mungkin tidak stabil atau rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Ketiga, memasuki pasar internasional memberikan perusahaan akses ke sumber daya global seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal yang mungkin tidak tersedia di pasar domestik. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan dan inovasi perusahaan. Terakhir, ekspansi internasional memberikan potensi untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan memasuki pasar baru yang memiliki permintaan yang belum terpenuhi untuk produk atau layanan perusahaan, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan dan waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, secara keseluruhan, Go International memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan jangka panjang mereka dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam menentukan negara yang perlu ditembus pertama kali, perlu dipertimbangkan berbagai faktor seperti potensi pasar, kesesuaian produk atau layanan dengan kebutuhan pasar, dan ketersediaan sumber daya untuk mendukung ekspansi internasional. Dengan mempertimbangkan hal ini, saya merekomendasikan Korea Selatan sebagai negara yang harus ditembus pertama kali bagi Agnieszbo. Korea Selatan merupakan pasar yang menjanjikan untuk musik pop internasional dengan popularitas K-pop yang sedang meroket. Pasar musik di Korea Selatan sangat dinamis dan terbuka terhadap musik dari luar negeri, seperti yang telah terbukti dengan suksesnya beberapa artis internasional di sana. Selain itu, demografi Korea Selatan yang muda dan teknologinya yang maju membuatnya menjadi pasar yang ideal untuk Agnieszbo, yang memiliki fanbase yang didominasi oleh remaja. Dari segi politik, Korea Selatan stabil secara politik dengan lingkungan bisnis yang kondusif untuk investasi asing. Secara ekonomi, Korea Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pendapatan per kapita yang tinggi, menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki daya beli yang baik. Secara sosial dan budaya, Korea Selatan memiliki masyarakat yang terbuka terhadap budaya asing, terutama dalam hal musik dan juga hiburan. Di bidang teknologi, Korea Selatan dikenal dengan infrastruktur teknologi yang maju, yang akan mendukung distribusi dan promosi musik Agnieszbo melalui platform digital. Secara keseluruhan, Korea Selatan menawarkan kombinasi faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi yang membuatnya menjadi pasar yang menjanjikan bagi ekspansi internasional Agnieszbo. Dari perspektif analisis lingkungan PISTC, Korea Selatan menawarkan potensi yang menarik bagi Agnieszbo untuk ekspansi internasional. Yang pertama, politik. Korea Selatan merupakan negara yang stabil secara politik dengan sistem pemerintahan demokratis yang mapan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis untuk beroperasi tanpa gangguan politik yang signifikan. Yang kedua, secara ekonomi. Korea Selatan adalah salah satu dari 4 ekonomi hantu yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat setelah Perang Dunia Kedua. Saat ini, Korea Selatan memiliki salah satu ekonomi terbesar di Asia dan menjadi pusat keuangan global. Tingkat pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan daya beli yang kuat di antara masyarakat. Ketiga, sosial budaya. Masyarakat Korea Selatan sangat terbuka terhadap budaya asing, khususnya dalam hal musik dan hiburan. Gelombang K-pop telah menyebar ke seluruh dunia, menciptakan minat yang besar terhadap musik pop internasional. Remaja Korea Selatan merupakan segmen pasar yang potensial bagi Agnieszbo, karena mereka cenderung terbuka terhadap musik dari luar negeri. Keempat, secara teknologi. Korea Selatan dikenal dengan infrastruktur teknologi yang maju, koneksi internet yang cepat, dan penetrasi smartphone yang tinggi memungkinkan distribusi musik digital dengan mudah. Platform streaming musik seperti Melon, Jennie sangat populer di Korea Selatan, memberikan kesempatan bagi Agnieszbo untuk menjangkau audiens secara efektif. Yang kelima, secara persaingan. Meskipun persaingan di pasar musik Korea Selatan cukup sengit dengan dominasi artis lokal dan K-pop, namun ada ruang untuk artis internasional yang dapat menawarkan sesuatu yang berbeda. Dengan pendekatan yang unik dan strategi pemasaran yang efektif, Agnieszbo memiliki potensi untuk bersaing dengan sukses di pasar ini. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, ekspansi ke Korea Selatan memiliki potensi yang besar untuk sukses bagi Agnieszbo. Targeting dan positioning internasional yang saya sarankan untuk Agnieszbo adalah konsentrasi.
Pertama, segmentasi. Segmentasi pasar dilakukan dengan fokus pada satu atau beberapa segmen pasar yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Dalam kasus Agnieszbo, segmentasi dilakukan berdasarkan demografi, yaitu remaja, dan minat terhadap musik pop. Kedua, targeting. Targeting dilakukan dengan memilih segmen pasar yang paling menjanjikan dan merancang strategi pemasaran yang sesuai untuk mencapai mereka. Dalam hal ini, Agnieszbo akan menargetkan remaja Korea Selatan yang memiliki minat dalam musik pop internasional. Mereka merupakan penggemar potensial yang memiliki kesamaan dan preferensi musik dengan fanbase Agnieszbo di ASEAN. Yang ketiga, positioning. Positioning dilakukan dengan menciptakan citra dan persepsi yang unik dalam pikiran konsumen untuk membedakan Agnieszbo dari pesaingnya. Agnieszbo dapat diposisikan sebagai penyanyi pop internasional yang membawa pesan yang positif dan inspiratif melalui musiknya. Dengan menekankan kualitas musiknya yang unik dan pesan yang mendalam, Agnieszbo dapat membedakan dirinya di pasar Korea Selatan. Strategi ini dipilih karena memungkinkan fokus yang lebih besar pada satu segmen pasar yang penting, yaitu remaja Korea Selatan, dan memaksimalkan upaya pemasaran dan promosi untuk mencapai mereka. Dengan demikian, Agnieszbo itu dapat membangun pangsa pasar yang kuat di Korea Selatan sebelum memperluas ke negara lain di masa depan. Produk dan merek. Dalam strategi internasional ini, produk Agnieszbo akan tetap mempertahankan kualitas musiknya yang telah terbukti dan gaya yang telah dikenal oleh penggemarnya. Namun, akan ada penyesuaian dalam tema dan gaya yang lebih universal untuk menarik audiens internasional. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk menciptakan kampanye branding yang kuat untuk memperkenalkan Agnieszbo sebagai artis internasional yang menarik dan berkualitas. Yang kedua adalah harga. Harga produk Agnieszbo haruslah bersaing untuk menarik pelanggan baru di pasar internasional. Namun, karena Agnieszbo adalah artis yang sudah dikenal dan memiliki reputasi yang baik di Indonesia, harga dapat sedikit dinaikkan untuk mencerminkan nilai tambah dari produknya. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk menawarkan paket atau promosi khusus untuk menarik perhatian konsumen baru. Yang ketiga adalah tempat. Distribusi musik Agnieszbo akan difokuskan secara online melalui platform streaming seperti Melon, Jennie, Spotify, dan Apple Music yang populer di Korea Selatan. Selain itu, produk fisik seperti album dan merchandise akan tersedia melalui toko online dan platform e-commerce terkemuka. Dengan demikian, Agnieszbo dapat menjangkau audiens Korea Selatan dimanapun mereka berada dengan mudah. Yang keempat, promosi. Promosi akan dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, iklan online, dan kolaborasi dengan artis lokal. Kampanye promosi juga akan melibatkan konser daring dan acara khusus untuk memperkenalkan Agnieszbo kepada audiens Korea Selatan. Konten promosi akan disesuaikan dengan preferensi dan budaya lokal untuk memastikan resonansi yang maksimal dengan target pasar. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Agnieszbo dapat membangun kesadaran merek yang kuat dan mendapatkan keuntungan dari penggemar baru di Korea Selatan. Demikian penjelasan saya terkait studi kasus Agnieszbo Goes Internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.